adalah sebuah rangkuman tentang pembelajaran. Pembelajaran singkat tentang penanganan COVID-19 di Indonesia yang merangkum berbagai praktik terbaik dan pembelajaran penting yang berguna bagi upaya penanggulangan bencana di masa depan. Wabah virus corona di Indonesia merupakan bagian dari pandemi global yang disebabkan oleh sindrom pernafasan akut yang resmi diumumkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Pada 9 April, pandemi telah menyebar ke seluruh 34 provinsi di tanah air. Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat merupakan provinsi dengan kasus terbanyak, menyumbang hampir 50% dari total kasus nasional. Hingga pertengahan November 2020, Indonesia mencatat lebih dari 475.000 kasus, lebih dari 15.000 kematian, dan dengan tingkat kesembuhan mencapai 84%. Kita akan memetik pembelajaran dari berbagai langkah penting dan upaya kunci yang diambil oleh pemerintah, menyajikan peran strategis dari berbagai kementerian dan pemangku kepentingan terkait, kemajuan di tingkat provinsi, kemitraan strategis dengan organisasi non-pemerintah, termasuk dengan masyarakat. Kita juga akan mendapatkan pelajaran-pelajaran penting dari berbagai pihak, pakar, dan praktisi yang terlibat langsung dalam upaya penanggulangan COVID-19 di Indonesia. Banyak sudah yang kehilangan nyawa, kehilangan pekerjaan, dan juga kehilangan usaha akibat pandemi ini. Namun, jangan sampai kita kehilangan pembelajaran dari peristiwa besar ini. Pembelajaran yang dapat membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang tangguh dalam menghadapi bencana. Dampak pandemi COVID-19 sangat beragam di berbagai negara, terlepas dari pendapatan dan status ekonominya. Karena tidak ada negara yang siap menghadapi pandemi ini, pendekatan untuk mengurangi dampak COVID-19 juga sangat bervariasi antar negara. Pandemi terus mempengaruhi berbagai aspek kehidupan kita sebagai umat manusia, sebagai bangsa, dan sebagai bagian dari komunitas dunia. Hingga pertengahan November 2020, sebanyak 217 negara dan wilayah di seluruh dunia telah melaporkan kasus aktif COVID-19. Amerika Serikat, India, Brazil, dan Prancis mencatat kasus aktif dan angka kematian tertinggi, diikuti oleh Rusia dan Spanyol. Ini adalah bagian dari statistik COVID-19 yang sejauh ini telah terakumulasi menjadi 56 juta kasus yang dikonfirmasi, dengan total 1,3 juta jiwa angka kematian di seluruh dunia. Sebagai bandingannya, Indonesia telah menunjukkan tren penurunan jumlah kasus aktif. Per 15 November 2020, angka rata-rata kasus aktif di Indonesia berada pada 12,82%. Jauh lebih rendah dibandingkan angka kasus aktif global sebesar 27,85%. Angka kesembuhan COVID-19 di negara berpenduduk 272 juta jiwa ini juga meningkat dari 80% pada Oktober menjadi 83,92% pada pertengahan November. Ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pemulihan global sebesar 69,73%. Namun, angka kematian COVID-19 Indonesia sebesar 3,26%
sedikit lebih tinggi dari angka global, yaitu 2,43%. Angka tersebut diperkirakan akan berfluktuasi dalam beberapa minggu dan bulan mendatang, karena pandemi masih belum berakhir. Intinya, Indonesia saat ini telah menunjukkan kemajuan yang stabil dalam menangani pandemi tanpa harus melakukan lockdown. Tidak seperti negara-negara Eropa dan Amerika Serikat yang mengalami lonjakan kasus lagi. Para ahli mengatakan bahwa serangkaian langkah utama berkontribusi positif terhadap upaya penanggulangan COVID-19 di Indonesia. Pada awal Februari 2020, Indonesia dengan cepat menutup perbatasannya. Langkah yang tidak cepat diambil oleh beberapa negara lain, terutama di Eropa. Indonesia juga melarang semua penerbangan dari dan ke daratan Cina mulai 5 Februari. Mereka yang tinggal atau pernah tinggal di Cina daratan dalam 14 hari sebelumnya dilarang masuk atau transit melalui Indonesia. Orang Indonesia tidak disarankan untuk bepergian ke Cina. Mulai 8 Maret, pembatasan perjalanan diperluas hingga mencakup Korea Selatan, Italia, dan Iran. Pengunjung dengan riwayat perjalanan di negara-negara ini harus memberikan sertifikat kesehatan yang valid saat check-in untuk semua transportasi ke Indonesia. Tak lama kemudian, Kementerian Kesehatan memerintahkan pemasangan alat pengecekan suhu tubuh di 135 gerbang bandara dan pelabuhan, serta mengumumkan akan dimulai upaya penyediaan lebih dari 100 rumah sakit dengan ruang isolasi, sesuai standar yang direkomendasikan WHO. Mulai 4 Maret, angkutan umum di Indonesia seperti MRT, Transjakarta, dan kereta komuter juga mulai memindai suhu penumpang yang masuk ke stasiun dan menutup akses bagi mereka yang memiliki gejala demam tinggi. Tempat umum lainnya, seperti mal dan gedung umum, juga melakukan hal yang sama di semua pintu masuknya. Pemerintah Indonesia mengubah sarana di Pulau Galang yang sebelumnya digunakan sebagai kamp pengungsi bagi pencari suaka Vietnam menjadi fasilitas medis yang dilengkapi dengan 1.000 tempat tidur khusus untuk menangani wabah virus corona dan penyakit menular lainnya. Pada tanggal 13 Maret, pemerintah menetapkan 132 fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia. Lalu pada tanggal 18 Maret, 227 rumah sakit tambahan yang terdiri dari 109 rumah sakit militer, 53 rumah sakit polisi, dan 65 rumah sakit milik negara disediakan untuk melayani lonjakan pasien di seluruh wilayah. Pada tanggal 13 Maret, pemerintah juga membentuk gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 untuk mengkoordinasikan dan mengawasi upaya pemerintah Indonesia dalam percepatan penanggulangan COVID-19. Gugus tugas ini dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dengan melibatkan Kementerian Kesehatan, Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia. Pengurus Satgas dipimpin oleh Kepala BNPB Doni Monardo dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagai Ketua Dewan Pembina. Pada tanggal 15 Maret, pemerintah Indonesia mengimbau seluruh masyarakat Indonesia untuk melakukan pembatasan sosial guna memperlambat penyebaran COVID-19 di tanah air. Presiden juga mengklarifikasi keputusan penerapan karantina wilayah di kota atau kabupaten hanya dilakukan setelah berkonsultasi dengan pemerintah pusat. Pada tanggal 17 Maret, pemerintah menerbitkan kembali protokol kesehatan COVID-19 ke masyarakat luas. Keesokan harinya,
pada tanggal 18 Maret, pemerintah meluncurkan situs COVID-19 sebagai sumber informasi akurat resmi pengendalian penyebaran COVID-19 di Indonesia. Di hari yang sama, Kementerian Keuangan juga mengumumkan bahwa Wisma Atlet Kemayoran, bekas penginapan atlet Asian Games 2018, akan dialihfungsikan menjadi rumah sakit pasien COVID-19 yang hanya menunjukkan gejala ringan setelah berkonsultasi dengan dokter. Konversi sarana ini resmi selesai pada tanggal 23 Maret. Pada tanggal 19 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa Indonesia akan melakukan tes besar-besaran dengan melakukan rapid test untuk masyarakat dengan menggunakan 500.000 alat uji yang dipesan pemerintah dari Tiongkok. Pada tanggal 30 Maret lalu, Presiden Joko Widodo menolak melakukan lockdown di Indonesia. Salah satu peraturan terpenting saat itu adalah Instruksi Presiden nomor 4/2020. Instruksi Presiden nomor 4/2020 tentang upaya refocusing kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan coronavirus. Peraturan ini menjabarkan strategi cepat dan aktif terkait realokasi anggaran, memastikan ketahanan pangan, penguatan sektor kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nasional atau BPJS untuk pasien COVID-19. Perubahan metode pengajaran dan pembatalan ujian nasional di sekolah, penguatan pemerintah daerah dan ekonomi lokal, pengurangan pajak untuk komoditas tertentu, penerapan berbagai strategi ekonomi dan fiskal untuk memastikan mereka yang terkena dampak menerima kompensasi tertentu. Baik pemerintah pusat maupun daerah bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait untuk menjalankan arahan Presiden tersebut. Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan surat edaran bersama tentang percepatan penyaluran transfer dana daerah dan desa dalam merealisasikan APBN 2020 untuk penanganan COVID-19 dan untuk pemulihan ekonomi nasional. Surat edaran ini mengharuskan para pemimpin daerah untuk segera membelanjakan anggarannya untuk penanganan pandemi COVID-19 yang lebih baik, serta untuk melaksanakan program PEN pemerintah. Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto membenarkan bahwa program-program ini akan berlanjut hingga tahun 2021. Peristiwa besar akan meninggalkan jejak pembelajaran yang besar pula. Jejak pembelajaran yang perlu kita rekam sebelum terhapus oleh waktu. Perbincangan kita dengan berbagai pakar, praktisi, dan pelaku membahas bagaimana upaya pemerintah dalam merespon COVID-19 ini. Sebuah upaya besar untuk menghadirkan negara di tengah pandemi yang melanda bangsa. Kita juga akan membahas tentang kerjasama seluruh komponen bangsa, sebuah gotong royong kolosal berbagai pemangku kepentingan dalam kemitraan strategis Pentahelix. Dan tentunya kita akan membahas hal yang juga penting dalam menanggulangi pandemi, yaitu tentang komunikasi publik. COVID-19 membuktikan betapa menantangnya upaya pengambilan keputusan skala besar yang cepat bagi semua pemerintah di seluruh dunia. Keputusan kepala negara, menteri, dan seluruh sektor pemerintah berubah dari menit ke menit. Lantas apa yang dapat kita pelajari dari upaya pemerintah dalam merespon COVID-19 ini? Dalam segmen ini kita akan mendapatkan berbagai pembelajaran terkait upaya-upaya pengambilan kebijakan dan keputusan, pengelolaan data dan informasi, kepemimpinan,
peran dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah terkait pendekatan pemerintah Indonesia dalam penanggulangan COVID-19. Pak Wisnu kan ngurusin bencana ini kan, kalau tadi saya bilang Pak Wisnu sampaikan udah 20 tahunan, udah nemu berbagai macam bencana yang sudah dilihat, terlibat, tinggal di situ berlama-lama, dan sekarang mengurus COVID. Kalau dari pengalaman Pak Wisnu, bencana alam, penanganan bencana alam dengan penanganan COVID, apa yang sama, apa yang berbeda? Ya, saya kira tata kelolanya tetap sama ya. Jadi kita melihat tadi tahap-tahapannya, mulai dari memahami masalah, kemudian dari masalah itu bagaimana kita melakukan governance tata kelolanya, kemudian kita lakukan satu tindakan-tindakan untuk bagaimana kita mengurangi dan sebagainya. Itu masih sama saja. Pengorganisasinya juga sama, saya kira bahwa di dalam kondisi darurat itu tetap fungsi-fungsi komando tetap harus ada. Siapa yang mengkomando, siapa yang melakukan perencanaan, karena semuanya manajemen. Cuman fungsi waktu yang berbeda ya. Ini kemudian ada yang mengoperasikan siapa, kemudian siapa yang mendukung, itu semuanya sama Mas Yan. Yang berbeda di sini adalah musuh kita ini tidak terlalu jelas. Artinya pemahaman kita itu masih sangat-sangat terbatas, dan itu juga sebarannya sangat luas. Nah, ini yang menjadi tantangan luar biasa. Kemudian yang menarik lagi adalah bahwa banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi karena kebingungan semua pihak. Sudah kita mencoba menyatukan konsep itu atau prinsip-prinsip emergency itu, tapi banyak juga yang masih belum memahami, sehingga orkestrasinya masih awal-awal terutama ya, itu masih belum seirama, itu yang kita hadapi saat itu. Dan kemudian kalau dibandingkan dengan bencana yang biasa kita hadapi, ini kompleksitasnya sangat tinggi, dan ketidakpastiannya juga sangat tinggi. Pertama yang kami lakukan adalah kami mempelajari setiap informasi, data, masukan dari sistem-sistem gitu ya, yang akan kita gandengkan gitu ya. Nah, lalu kita mengetahui bahwa sistem-sistem ini gitu ya memiliki sejumlah kelemahan yang dikelola oleh teman-teman di kementerian lembaga ini ceritanya. Dan juga di pemerintah daerah. Lalu kita perkuat. Nah, memang ini trial and error ya. Kita berawal dari bagaimana kita mengganti. Ketika kita mengganti sistem yang boleh dibilang lemah ini, timbul keinginan untuk reject. I see, this is very interesting. Saya nggak kasih akses ya, gitu ya. Karena ini prestasi teman-teman, gitu ya. Menarik. Ketika posisi seperti itu, kita melihat ada resistensi yang muncul, gitu ya. Akhirnya effortnya jadi lebih berat. Kami harus menurunkan tim yang melakukan entry di semua puskesmas dan rumah sakit. Bayangkan berapa ribu. Pada saat itu kami menurunkan tim pasukan yang kita dibantu oleh teman-teman TNI Polri, relawan dan lain sebagainya. Lalu kemudian kami melihat bahwa dengan posisi seperti itu, kita mulai bicara dari hati ke hati dengan teman-teman pengelolanya semua. Kami melihat bahwa kami salah di situ. Akhirnya kemudian kita merubah sebuah plan. Luar biasa. Kita perkuat. Pertama, regulasi harus dapat diterjemahkan dengan sederhana, ringkas. Oleh karenanya, dalam ketika menghadapi pandemi ini adalah sama-sama menerapkan aturan-aturan, tetapi saling menyikut, saling tumpang tindih. Ini membuat berhimpit dalam satu saluran yang sama.
Oleh karenanya beberapa regulasi ketika menghadapi COVID itu kita tiadakan. Tuh, misalnya, oke, kita dalam keadaan pandemi, kalau dalam keadaan biasa itu pengadaan barang 1 unit PCR sama lab itu 5 miliar itu butuh 3 bulan. Lelang dan pelaksanaan implementasi. Tapi dengan kita ubah regulasi menjadi regulasi pengadaan darurat di semua wilayah. Tidak peduli yang sudah merah, kuning, hijau, karena dia ini adalah national disaster, maka pengadaan barangnya ini tak usah lelang, tapi tetap dengan mengedepankan akuntabilitas dan pengawasan yang ketat. Apa pendekatan kita? Pendekatannya Satgas. Pendekatannya gugus tugas. Gugus tugas yang merencanakan di daerah, kemudian pengadaannya bisa ditempatkan di satu tempat, bahkan di gugus tugas boleh dilaksanakan. Apa artinya? Pekerjaan ini nggak bisa didekati secara sektoral, tapi secara ramai-ramai, secara gugus, secara kelompok. Ini masalah kesehatan masyarakat, bukan masalah kesehatan perorangan. Ini pandemi. Bahkan masyarakatnya itu sudah meluas sampai dengan masyarakat seluruh dunia karena pandemi. Kita tidak boleh merubah prinsip itu. Intervensinya itu justru di situ. Kalau kita perhatikan dalam 200 hari terakhir ini Taiwan tanpa kasus, bukan karena rumah sakitnya yang diperkuat, karena masyarakatnya yang diperkuat, masyarakatnya yang dikurangi kerentanannya, masyarakatnya yang diyakinkan bahwa ini penyakit ini bisa dicegah penularannya. Itu yang dilakukan. Ya, kita tahu sudah ada regulasi ya, Undang-Undang 24 2007 dan turunannya. Tiap kementerian dan lembaga itu mengacu pada Undang-Undang 24, kemudian membuat peraturan menteri masing-masing. Peraturan Menteri Sosial tentang bencana ada. Bahkan tentang klaster nasional penanggulangan bencana sesuai dengan tupoksinya Kemensos, tanggung jawabnya Kemensos itu ada. PU juga ada, Kementerian Desa, Pendidikan dan sebagainya ada. Tapi yang menarik adalah bagaimana semua peran kementerian lembaga itu menjadi satu sehingga yang muncul nanti adalah tujuannya bagaimana mengurangi resiko bencana terhadap wilayah yang terdampak bencana. Bagaimana agar peran kementerian dan lembaga ini menjadi satu pemikiran, satu tindakan yang sama sehingga kita tidak memiliki lagi ego sektoral, tapi yang kita tujuan utama kita meringankan beban penderitaan korban bencana. Memang harus tidak ada regulasi dalam keadaan darurat. Semua proses administrasi harus disingkirkan untuk konteks keadaan darurat. Tidak boleh ada administrasi yang mengikat dalam keadaan darurat. Itu yang menjadi concern. Pengalaman di teman-teman pusat krisis adalah kayak krisis kesehatan. Dalam keadaan darurat semua bisa terjadi. Anything could be happen. Nah, sehingga proses administrasi harus ditiadakan dalam konteks keadaan darurat. Tapi tadi tetap akuntabel. Jadi pertama memang kepemimpinan itu menjadi penting ya dari semua level itu dulu berkaitan dengan apapun kebijakan dari nasional, provinsi, daerah dan itu soal bagaimana seorang pemimpin bisa hadir pada saat penting seperti ini. Jadi katakan begini, memang kita temui bahwa ada implementasi sebuah kebijakan itu tidak bisa maksimal, katakan begitu, tidak maksimal dilakukan. Itu memang dibungkus, kadang-kadang dibungkus kurangnya sosialisasi atau lebih cepat keluarnya, tetapi itu semua bisa tereliminir dengan figur tadi, kepemimpinan. Itu penting. Soal pemahaman tentang sebuah kebijakan, kalau diorganisir secara baik, katakan gini, melalui Satgas, pengalaman kita di NTT. Satgas itu betul-betul gubernur sebagai pemimpin, bupati sebagai pemimpin. Jadi ketika menjabarkan ini ada juga hal yang mengembirakan, ada kearifan lokal sebenarnya.
bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin itu juga menjadi faktor pendorong untuk bagaimana sebuah kebijakan bisa berjalan baik begitu. COVID-19 ini merupakan bencana yang cukup besar bagi bangsa. Peristiwa besar ini tidaklah mungkin diselesaikan oleh sebuah lembaga saja. Di pemerintahan sendiri, berbagai kementerian dan lembaga ikut terlibat dalam menanggulangi COVID-19. Tidak hanya di pemerintahan, tetapi juga di dunia usaha dan juga masyarakat dan juga media. Ini adalah sebuah gotong royong kolosal, sehingga dibutuhkan upaya orkestrasi yang luar biasa dalam menyelaraskan kerjasama yang luar biasa ini. Lantas pertanyaannya, apa yang perlu dilakukan dalam menyelaraskan seluruh upaya bersama ini dalam menanggulangi COVID-19? Sejajar itu singkatan dari Sekretariat Jaringan Antar Jaringan Organisasi Masyarakat Sipil dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Jadi ada 25 jaringan nasional dari lintas sektor dan 600 organisasi tingkat provinsi yang berhimpun bersama sejajar ini. Kami melakukan kegiatan seminar daring setiap minggu sampai sekarang 33 kali tanpa ada jeda, mulai dari awal sampai sekarang. Di macam-macam topik. Kami juga melakukan pelatihan teknis untuk teman-teman LSM supaya mereka bisa hidup dengan new normal. Kami juga melakukan advokasi regional, menghubungkan teman-teman lokal dengan internasional dan sebagainya, termasuk advokasi untuk perundang-undangan, kebijakan dan sebagainya. Jadi 25 jaringan antar sektor bukan kecil, Pak. Saya pikir cukup besar dan kita menggunakannya untuk bisa berdialog dengan pemerintah, dengan menteri, dengan dirjen dan sebagainya, dan berusaha untuk bernegosiasi. Bagaimana pemerintah dan LSM dan masyarakat sipil bisa bekerja sama di dalam ruang yang tersedia dalam konteks COVID. Saya pikir antara organisasi masyarakat sipil dengan pemerintah itu mempunyai goal yang sama, mempunyai tujuan tingkat tinggi yang sama. Perbedaannya di strategi dan pelaksanaan dan penerapannya. Jadi kalau misalnya style, tadi adalah pelaksanaan di lapangan yang berbeda, artinya cara melakukannya. Tetapi selama tujuannya sama, sebenarnya kita punya potensi untuk bersama-sama melaksanakannya. Tentang strategi bisa berbeda untuk mencapai misalnya menyelamatkan para perempuan dari tekanan yang berlipat ganda dari COVID. Tujuannya sama, tetapi caranya, strateginya berbeda. Pemerintah tentu saja harus berlandaskan pada hukum dan peraturan karena mereka dibentuk berdasarkan itu. Masyarakat sipil lebih pada tadi solidaritas, keberagaman, persaudaraan dan sebagainya. Ada anggaran dari pemerintah itu yang sebenarnya bisa dioperasionalkan bersama dan oleh LSM. Namanya anggaran swakelola tipe 3. Ini berarti anggaran di pemerintah daerah yang bisa dikontrakkan kepada LSM. Masalahnya sekarang tujuannya sama. Bagaimana membuat masyarakat tertolong. Oke. Yang dari masyarakat sipil berpikir ada cara yang lebih baik untuk memanfaatkan sumber daya itu dengan cara yang lebih partisipatori, lebih berkelanjutan. Jalannya agak panjang, konsultasi dan sebagainya, tetapi tujuannya akan tercapai. Yang menjadi halangan adalah persyaratannya terlalu tinggi, misalnya harus diaudit selama 3 tahun berturut-turut dan seterusnya. Dan justru lembaga yang ada di komunitas itu menjadi tidak qualified. Ini berarti kan dari tujuan turun menjadi persyaratan. Ini hal kecil semacam ini seharusnya bisa dijembatani. Siapa yang bisa menjembatani? Mungkin pemerintah sendiri bisa, tetapi bisa juga antar LSM. Tapi ada aktor ketiga, Pak. Masyarakat internasional yang bisa melakukan investment, misalnya menyewa suatu biro jasa
konsultasi untuk membantu para LSM ini supaya dia bisa memenuhi kualifikasi sehingga dia bisa bid anggaran pemerintah daerah. Yang Anda lihat sekarang nilai tambah dari sinergi ini, gitu kan? Dan itu akan melampaui perbedaan strategi dan pelaksanaan. Yang pertama, kita itu tidak bisa hanya menggunakan strategi. Satu strategi. Jadi ada dinamika yang tinggi. Jadi itu sebetulnya di semua bencana kan sama ya. Ada dinamika. COVID ini mengajarkan seperti itu karena dari day to day kan berbeda. Sama dulu nggak boleh pakai masker, terus disuruh wajib pakai masker dan sebagainya. Itu berbeda. Jadi pengetahuan akan dinamika. Nah itu nggak semua orang memiliki pengetahuan dan skill untuk mengenang dinamika. Ya, itu pengetahuan dan skill untuk menangkap dinamika. Yang kedua itu pengetahuan untuk berjejaring. Jadi siapa melakukan apa itu tidak otomatis. Kita tuh tahu, tapi tidak tahu sebetulnya kadang-kadang. Kita tahu pada pemain lain, tetapi sebaiknya bagaimana dan apa yang bisa dikerjasamakan itu tidak otomatis tahu. Bahkan di internal Muhammadiyah sendiri aja, misalnya teman-teman MDMC kebiasaan jalan sendiri kan, tiba-tiba sekarang harus jalan dengan bagian kesehatan, bagian ketahanan pangan yang berbeda-beda. Mereka nggak biasa bekerja dalam One Muhammadiyah One Respond. Peran masyarakat adat di mana dalam penanganan COVID di Bali ya. Nah, sehingga peran pertama itu adalah bagaimana mengkomunikasikan semua informasi terkait dengan keberadaan pandemi COVID ini dari pemerintah atau dari pihak yang berwenang itu, maka peran dari kepala adat itu sebagai penyambung lidah pemerintah kepada masyarakat paling bawah itu adalah paling utama, ujung tombak dia. Masyarakat adat juga membentuk yang namanya Satgas Gotong Royong berbasis masyarakat adat. Nah ini dibentuk kemarin ya, kerjasama artinya kami di Provinsi Bali selaku Majelis Desa Adat berkomunikasi dengan Bapak Gubernur. Nah kemudian kita sepakat untuk memaksimalkan peran masyarakat adatnya dengan kemudian membentuk yang namanya Satgas Gotong Royong berbasis masyarakat adat. Nah ini kami bentuk di 1493. Secara kelembagaan kami bentuk. Ya. Artinya ini untuk apa? Untuk bisa kita mengingatkan, untuk bisa kita mengontrol, terkadang untuk bisa kita memarahi gitu Pak. Dan memarahi para pimpinan adat di tingkat bawah untuk bagaimana kita bersikap di dalam menangani pandemi COVID ini. Secara umum kebijakan standarnya dikeluarkan oleh majelis berkolaborasi dengan pemerintah provinsi. COVID-19 merupakan public health emergency, sebuah kedaruratan kesehatan masyarakat. Dalam konteks ini maka pencegahan itu memainkan peran yang sangat penting. Pencegahan itu membutuhkan sebuah perilaku masyarakat. Lantas bagaimana mengubah perilaku masyarakat? Elemen apa yang menjadi penting ketika ingin menyampaikan informasi-informasi berkaitan COVID-19? Lantas bagaimana tantangan komunikasi publik pada saat pandemi COVID-19? Dan yang lebih penting, pelajaran apa yang kita bisa petik? Kalau di titik ini saya kira ya ada lah ya yang bagus ya, sudah ada informasi, ada BNPB juga bikin banyak channel, bikin banyak acara gitu ya yang bisa diakses orang kalau dia punya akses ke internet atau mampu beli data gitu ya. Itu sih saya kira sudah lah ya, maksudnya sudah terjadi ya. Soal cukup atau tidak cukup saya tidak tahu. Bahwa sudah ada jubir dulu Pak Yuri, terus kemudian sempat diganti gitu ya. Kalau
mau ngomong yang sekarang sih ya oke lah, baiklah, ada banyak perbaikan ya saya kira ya. Kalau mau bicara yang sampai awal-awal dari Januari, Februari, sudahlah ya mungkin. Masa-masa menarik Itu itu. frustrasinya luar biasa. Sebagai wartawan, Enggak. sangat butuh data, sangat butuh informasi yang sahih, Oke. sangat butuh informasi yang saintifik. Hmm. Tidak ada semua waktu itu. Sekarang oke lah, sudah diperbaiki setelah dikritik banyak. Lalu soal informasi itu gini, pemerintah sering bilang misinformasi banyak datang dari masyarakat. Beberapa ada yang ditangkap bahkan undang-undang ITE. Mohon maaf, dari pemerintah juga banyak misinformasi. Itu sebenarnya yang sangat tidak bertanggung jawab. Ya pemerintah janganlah bikin misinformasi, bilang hal-hal sensitif seperti COVID udah ada obatnya misalnya. Maksudnya kan bukan obat COVID dalam arti virusnya mati kan, tapi mungkin membantu melegakan gejala misalnya. Terus ini sekarang pemerintah vaksin ya. Kan ada, jangan membuat masyarakat berharap terlalu banyak juga ya, kan vaksinnya itu harus sekian ratus juta yang mendapatkan misalnya. Belum tentu, satu, belum tentu efektif. Kedua, kalaupun efektif dia harus disuntikkan ke berapa ratus juta orang gitu kan dalam waktu sekian ini gitu ya, sekian banyak gitu. Bagaimana distribusinya, bagaimana orang membelinya, bagaimana gitu kan. Orang mengaksesnya bagaimana. Itu kan banyak yang harus dipikirkan. Jadi juga jangan mengisyaratkan ke masyarakat seolah-olah ini kita udah ada vaksin nanti beres semua gitu. Saya sih ngelihat kok kayaknya sejauh ini agak begitu ya gitu. Agak menggampangkan lah, sejak awal agak menggampangkan, dan saya kira di titik ini masih demikian. Masih lebih fokus ke penyelamatan ekonomi, tetapi untuk soal kesehatannya masih bolong-bolong begitu. Ya betul, transparansi memang penting. Meskipun memang orang banyak pejabat itu sangat takut dengan transparansi. Seperti awal-awal Pak Jokowi bilang, itu kan kami nggak mau kasih tahu karena kami takut masyarakat panik gitu kan. Padahal ternyata terbukti masyarakat Indonesia itu tidak begitu amat kok gitu. Nggak ada itu terjadi yang supermarket sampai habis-habisan, paling ada di beberapa kejadian. Tapi dibesar-besarkan seolah-olah semua supermarket di Jakarta itu barangnya sudah tandas gitu kan. Nggak pernah kan sebenarnya kejadian. Bahkan dibandingkan dengan Singapura, dengan Australia aja, orang-orang di Indonesia itu sebenarnya tidak sampai menumpuk barang sampai sebegitu jauh loh sebenarnya gitu. Jadi memang ini ya, ada kekhawatiran kalau transparansi ini masyarakatnya nggak siap gitu, padahal nggak juga gitu ya. Jadi ya memang satu transparansi, kedua kejelasan, artinya konsisten gitu ya, jangan berubah-ubah informasinya, jangan bolak-balik kontradiktif gitu misalnya. Lalu ya tetap berdasarkan sains yang independen ya. Saya harus menggarisbawahi yang independen karena tidak semua ilmuwan independen ternyata kan gitu. Komunikasi yang dilakukan itu sebisa mungkin dipastikan memang bisa menjawab ketidaktahuan, keresahan, misinformasi yang ada di masyarakat. Jadi kalau rumusnya di risk communication itu kan be first gitu ya. Artinya secepat mungkin memang menyediakan informasi yang benar dan akurat buat masyarakat. Karena kalau sudah ada misinformasi, kemudian energi kita akan habis membantah misinformasi ini. Jadi penting untuk menyediakan informasi public health gitu ya, upaya pencegahan, bagaimana virus ini menular, apa yang bisa dilakukan, dan itu harus bisa diintegrasikan dengan pesan-pesan yang lain. Jadi mainstreaming begitu ya upayanya, dan harus cepat, harus be the first, harus akurat gitu. Kemudian yang lain mediumnya juga karena ada pembatasan sosial begitu. Kemudian yang kanal-kanal digital, yang online itu kemudian memang menjadi lebih banyak digunakan ya, karena
bentuk-bentuk pertemuan langsung seperti itu sudah tidak mungkin. Jadi memaksimalkan memang kanal-kanal informasi baik media yang mainstream, TV, radio begitu, tapi juga kanal-kanal digital itu sekarang jadi lebih relevan gitu untuk digunakan. Yang pasti kalau krisis atau risk communication itu speed-nya berbeda ya. Speed. Iya, karena kondisinya darurat, tidak bisa berlama-lama begitu ya. Jadi perlu memastikan bahwa informasi secepatnya bisa didiseminasi, masyarakat mendapatkan informasi yang tepat, dan harus jelas sumber informasi mana yang bisa dipercaya. Ini juga penting karena di saat krisis seperti ini, ketika masyarakat mendapatkan informasi yang keliru, kemudian berperilaku yang tidak sesuai dengan arahan instruksi public health, itu bahaya sekali. Misalnya sekarang harus pakai masker gitu ya, itu bukan hanya mereka harus tahu dan paham, harus percaya juga sama yang kasih informasi. Jadi be credible itu juga penting kalau di risk communication. Pertama saya akan mulai dengan tantangannya dulu ya. Karena konteks ini penting saya pikir ya. Kita bicara Indonesia, negara dengan 270 juta populasinya. Jadi nggak bisa sebenarnya kita membanding-bandingkan bagaimana respon negara kita dengan New Zealand. Kalau saya pribadi ya kan, karena magnitude-nya tuh berbeda sekali. Itu pertama. Kemudian kedua, diversity-nya Indonesia. Ya, kita bangsa dengan culture yang beda-beda, dengan agama yang berbeda-beda gitu ya. Itu sendiri tantangan tersendiri ya. Kemudian ada kondisi geografis. Kemudian ada political situation dan dynamic. Jadi semua faktor itu tentunya lengkap menjadi bumbu ketika kita merencanakan dan mengimplementasikan sebuah strategi komunikasi di saat pandemi itu. Yang lain adalah bahwa tidak satu pun negara punya pengalaman menangani pandemi sebesar COVID ini. Kita lihat semua tergagap-gagap, negara manapun, artinya perlu waktu untuk belajar. Virusnya sendiri terus diteliti. Ada saat di mana kita campaign bahwa masker hanya untuk petugas kesehatan dan orang yang sakit. Kemudian berubah guidelines-nya bahwa orang sehat juga sekarang pakai. Dulu alasannya karena memang keterbatasan maskernya ya untuk petugas kesehatan. Jadi kemudian menular atau tidak melalui airborne misalnya. Jadi karena virusnya baru, penelitiannya juga dilakukan. Terus terang buat public health communication ini tantangan besar. Bayangkan kita mengatakan A hari ini, kemudian kita mengatakan B hari kemudian. Jadi makanya penting sekali untuk mensimplify semuanya tadi dengan punya satu source informasi yang jelas, punya spokesperson yang ditunjuk, sehingga kalaupun perubahan itu tidak terlalu rumit begitu, bisa dijelaskan bahwa situasinya berubah, ada temuan baru, gitu. Sehingga orang tidak bertanya-tanya dan kehilangan kepercayaan dengan pesan-pesan yang kita sampaikan. Kemarin bilangnya A, sekarang bilangnya B, gitu. Itu. Kemudian soal speed, ini bicara soal koordinasi juga ya. Lagi-lagi kita negara dengan sistem otonomi daerah. Perlu kerjasama yang luar biasa antara pusat dan daerah. Strategi yang dikembangkan di sini tentunya juga harus mengakomodir situasi di daerah. Permasalahan di daerah juga berbeda-beda dari Sabang Merauke, masing-masing provinsi punya challenge-nya sendiri-sendiri. Jadi kalau bicara speed, faktor itu juga mempengaruhi gitu ya. Kemudian kalau bicara akurasi gitu ya, kita pastikan sumber yang digunakan itu sama, acuannya ya WHO, acuannya ya Kementerian Kesehatan, sehingga tidak ada perdebatan soal misalnya efektivitas penggunaan masker, berapa lama sih harusnya cuci tangan gitu. Jadi debatnya itu cukup di tangan ahli dari berbagai sumber, tapi kemudian pesan yang kita sampaikan ke masyarakat tuh harus sama gitu ya. Misalnya WHO bilang 40 detik, guideline yang terbaru 20 detik, oke. Kita mau pakai yang mana buat komunikasi publik, itu juga penting. Yang lain kalau soal konsistensi ya orkestrasinya Pak, memastikan semua kementerian, lembaga, kemudian semua elemen di masyarakat itu padu begitu dengan pesan-pesan yang kita punya. Pemerintah sendiri kan pakai pendekatan pentahelix itu ya, di mana akademisi, media, masyarakat sipil itu harus bahu-membahu. Nah orkestrasi itu yang sangat penting, sehingga forum-forum koordinasi, pertemuan koordinasi itu menjadi
kayaknya klise gitu ya, kata koordinasi itu. Tapi memang itu harus dilakukan, harus konsisten gitu ya, memastikan informasi itu sampai ke semua orang, everybody at the same page begitu ya, kurang lebih. Jadi masyarakat kemudian mendapatkan pesan yang mudah dipahami, yang akurat dan bisa dijadikan alat untuk melindungi mereka dari penularan COVID ini. Apa yang kita saksikan adalah cuplikan pembelajaran dari sebuah peristiwa besar. Masih banyak yang harus kita pelajari dari penanganan COVID-19 ini. COVID-19 masih belum usai dan bencana masih membayangi. Kita perlu terus belajar untuk memperbaiki yang masih kurang dan melanjutkan yang sudah baik. Kita perlu terus siap dan siaga dalam menghadapi bencana.